Tahukah lu ketika lu kecanduan nonton film bokep, itu bisa menyebabkan lu jadi susah kaya dan susah untuk sukses. Kenapa? Gue jelasin di episode kali ini. Selamat datang di Thinking Room. Episode kali ini gue mau bahas tentang film bokep atau porno. Tapi nggak bahas atau nge-review film bokep, nggak nge-review kode-kode nuklir yang mana yang bagus, bukan, atau artis-artisnya, itu juga bukan. Tapi gue mau bahas tentang kenapa film bokep, kenapa kecanduan nonton film bokep itu bisa bikin lu jadi susah kaya dan juga bikin lu susah untuk sukses dalam karir pekerjaan. Lu pasti akan bingung, emang apa hubungannya nonton film bokep atau kecanduan film porno dengan karir seseorang, dengan kesuksesan seseorang, atau terhadap orang itu jadi susah kaya? Konteksnya adalah kalau ketika lu adalah orang yang sedang mengejar impian atau mengejar karir, atau lu ingin mencapai sebuah kesuksesan dan lu tidak punya privilege sebagai anak orang kaya. Jadi lu bener-bener lu harus meniti karir lu nih dari bawah. Bukan lu orang atau anak orang yang super duper kaya atau anak konglomerat. Bukan. Hal ini ada kaitannya dengan 3 hal yang harus lu punya dan lu harus lakukan dalam mengejar impian lu, dalam mengejar karir lu, atau kesuksesan yang pengen lu capai. Yaitu lu butuh kesabaran, lu butuh kerja keras, dan lu butuh ketahanan mental. Kesabaran, kerja keras, dan ketahanan mental ini akan direnggut porno atau film bokep. Why? Nah, alasan orang nonton film porno atau film bokep ketika belum pernah nonton sama sekali, itu biasanya karena rasa penasaran. Orang kalau cewek, kalau telanjang itu seperti apa sih, kayak gimana sih, bentukannya seperti apa, dan kalau misalnya mereka melakukan hubungan seks itu kayak gimana sih, gue belum pernah lihat dengan mata kepala gue. Dan kalau ngelihat secara langsung kan kemungkinannya jauh lebih kecil dibandingkan kalau gue lihat lewat film. Apalagi zaman sekarang hanya dengan handphone lu bisa mengakses banyak banget video. Oke, lu nggak usah munafik, lu nggak usah so suci. Ada banyak cara. Biarpun di blog pun juga ada namanya VPN atau apapun itu, lu bisa akses. Ada banyak cara. Permasalahannya adalah begini, kalau emang hanya ingin tahu, pengen tahu doang, cari tahu doang, dan stop sampai di situ, itu masih nggak masalah. Nah, tapi permasalahannya adalah begini. Ada banyak orang, terutama cowok, akhirnya terjebak dan jadi kecanduan. Karena tidak bisa dipungkiri, menonton film porno itu akhirnya menjadi pilihan untuk sebagian orang yang tujuannya adalah melepas stres, mencari kesenangan sendiri, mencari kesenangan pribadi, dan merasa sepertinya rasa capek gue nih jadi terobati ketika gue nonton. Gue merasa feel energized, happy selagi menonton film porno. Nah, kenapa akhirnya ada orang yang ketergantungan dan jadi edik terhadap film porno? Karena ketika seseorang atau ketika lu menonton film porno, nonton bokep, di dalam diri manusia itu ada hormon yang namanya dopamin. Nah, hormon dopamin ini sering dikaitkan dengan hormon kebahagiaan. Biar gampangnya gue gunakan bahasa yang lebih mudah, biar lu lebih gampang mengerti lah. Pada intinya gini, endorfin itu hormon untuk stress release, melepas stres. Jadi, dan ini biasanya nih muncul ketika lu lagi berolahraga. Makanya kenapa kalau lu habis berolahraga, misalnya lu habis nge-gym gitu, atau lu habis lari, rasanya tuh feel-nya tuh enak banget, badan tuh jadi enteng gitu. Ya karena hormon endorfin ini merilis stres lu. Nah, hormon serotonin ini ini hormon yang lebih mengatur mood lu, mood dari diri lu. Lu hari ini moodnya apa nih? Lu lagi baik atau lagi jelek? Nah, itu hormon serotonin. Nah, sedangkan dopamin ini hormon yang lebih cenderung untuk excitement. Ini mirip kalau misalnya gini ya, gue pakai contoh yang gampang nih ya. Sebelum gue membahas tentang efeknya ke film porno ini ya. Misalnya, kalau lu masih ingat dulu pas masih kecil, lu dijanjikan kalau lu nilainya bagus, ujian lu bagus, sekarang udah nggak ada ujian masalahnya, atau lu naik kelas, lu dijanjikan sama orang tua lu akan dibelikan, let's say, PlayStation.
Ketika lu dijanjikan seperti itu, of course dalam diri lu ada sebuah excitement, ada sebuah semangat, lu pengen banget mendapatkan PlayStation tersebut. Jadi ya lu rajin belajar, lu mati-matian supaya mendapatkan nilai yang bagus yang seperti nanti dijanjikan sama orang tua lu bakal dibelikan. Nah, dan ketika akhirnya lu berhasil mendapatkan nilai yang bagus dan lu naik kelas, rasa excitement itu kan masih terus ada tuh. Terus ada sampai nanti ketika lu diajak sama orang tua lu ke toko game, dia ngajak lu ke toko game, misalnya di PS Enterprise ya, di Mangga 2, lalu lu disuruh pilih, nih, ini PlayStation-nya lu disuruh pilih mau beli game yang mana. Perjalanan menuju ke titik lu dibeliin PlayStation, itu hormon dopamin itu yang terus bekerja di dalam diri lu. Jadinya lu semangat, lu pantang menyerah, lu bekerja keras untuk mendapatkan itu karena lu tahu di ujungnya itu ada sebuah hadiah, ada sebuah reward, yaitu lu dibeliin PlayStation. Dan ketika lu akhirnya lu mendapatkan reward tersebut, setelah melalui sebuah perjalanan perjuangan panjang lu itu, belajar sampai nilai lu bagus dan lu naik kelas, itu yang berperan dalam diri manusia, dalam diri lu adalah hormon dopamin yang memicu excitement dalam diri lu, semangat dalam diri lu. Nah, ketika akhirnya lu mendapatkan reward tersebut, dan akhirnya hormon serotonin yang akhirnya muncul dalam diri lu dan membuat mood lu menjadi happy. Hal ini juga terjadi ketika lu lagi menonton film porno. Ketika lu lagi menonton film porno, hormon dopamin itu juga muncul dalam diri lu. Ada excitement dalam diri lu. Di otak lu tuh, oh pokoknya excitementnya, apalagi lu melihat ada cewek cakep yang jadi pemerannya dan lu suka banget sama dia, dan ketika momen pelan-pelan dia melepas bajunya, melepas pakaian dalamnya, itu membuat hormon dopamin lu tuh bekerja kenceng banget. Excitement lu tuh kenceng banget di situ. Lu merasa wah semangat banget, merasa penasaran, lu merasa oh pokoknya gue tuh excited banget ketika menonton adegan tersebut. Sehingga lu seakan-akan sebenarnya otak lu tuh sedang bilang lu tuh akhirnya bisa happy dengan nonton film porno seperti ini. Dan akhirnya otak lu mengirimkan sinyal ke lu kalau ingin mendapatkan sensasi seperti ini, ingin mendapatkan pengalaman seperti ini lagi, lu harus nonton lagi, nonton film yang lain. Lu akhirnya berusaha mencari sebanyak-banyaknya, lu cari, lu tonton sebanyak-banyaknya, lu mungkin ada nanti beberapa yang lu bikin favorit, atau lu tetap mencari sebanyak mungkin. Dan permasalahannya begini, permasalahannya adalah, sekali lagi ya, dengan kecanggihan teknologi untuk mendapatkan akses film porno itu jauh lebih mudah, sehingga kebutuhan lu mendapatkan dopamin tersebut itu juga jauh lebih gampang. Nah, karena jauh lebih gampang, mudah banget, hanya tinggal pencet doang pakai handphone atau mungkin buka laptop, tinggal setel, tinggal nyalain filmnya. Itu akhirnya pelan-pelan melatih otak lu kalau untuk mendapatkan excitement seperti itu cukup nonton film porno saja, nonton film bokep saja. Nah, tapi lu punya impian, lu pengen kejar karir lu pengen jadi kaya, tapi lu nggak kaya-kaya amat nih, atau mungkin lebih cenderung ke miskin. Lu bukan anak orang kaya. Nah, of course untuk mencapai titik tersebut, kayak tadi gue bilang di awal, lu butuh kerja keras, lu butuh kesabaran, lu butuh ketahanan mental. Tapi permasalahannya ketika lu sudah terbiasa mendapatkan excitement tadi, mendapatkan dopamin tadi lewat jalur yang gampang dan instan, yaitu nonton film porno, lu akhirnya lu malas untuk bekerja keras, lu tidak punya kesabaran karena selama ini lu mendapatkan excitement tadi dengan cara yang instan, dan lu tidak punya ketahanan mental. Ya karena tadi, dapetinnya gampang untuk mendapatkan excitement itu, semangat itu. Karena susah untuk mendapatkan dopamin tersebut, karena kegiatan pekerjaan yang dilakukan itu sulit dan nggak mudah, akhirnya lu merasa capek, merasa bosan, kok susah banget ya untuk mendapatkan rewardnya ya, susah banget ya untuk mendapatkan goals-nya ya, jadinya lu cepat menyerah. Dan karena juga lu melakukannya ini dalam jangka panjang, pelan-pelan akhirnya otak lu tuh jadi kurang responsif,
terhadap dopamin. Lu jadi kurang gairah untuk melakukan hal-hal yang harusnya lu lakukan. Karena semua rasanya kayak bosen, hambar gitu ya, nggak ada rasa. Ini dinamakan lu mengalami desentisasi dopamin. Nah, sebenarnya ini ciri ini nih mirip dengan lu kalau kecanduan hal-hal yang lain, misalnya kecanduan narkoba, kecanduan judol, atau kecanduan sosial media. Itu juga bisa. Ciri-cirinya sama. Prosesnya kurang lebih sama. Karena edik terhadap sesuatu, adiksinya ini, kecanduannya ini memacu dopamin dengan mudah sehingga mendapatkan instant gratification, sehingga ketika beralih digeser ke hal-hal yang membutuhkan prosesnya panjang dan kerja keras, kesabaran dan ketahanan mental, karena sudah dilatih mendapatkan instant gratification, dan ketika hal yang dilakukan itu hanya bisa didapatkan dengan delay gratification, akhirnya membuat lu cepat menyerah. Tapi di satu sisi orang juga banyak yang beralasan begini, tapi kan ini kan untuk itu tadi ya, relax, untuk nge-charge diri, karena kan mungkin bekerja sehari-hari capek, gue kan pengen cari entertainment, relax gitu. Oke, lu pengen mencari relax. Tapi faktanya, aktivitas nonton bokep itu sebenarnya bukan entertainment atau lu lagi nge-recharge diri lu yang sesungguhnya. Tapi sekali lagi, nonton film porno itu berakibat lu hanya untuk pelarian doang, sehingga akhirnya lu menjadi malas untuk melakukan hal-hal yang lebih berat, hal-hal yang lebih besar, yang harusnya lu kerjakan, yang harusnya lu kejar. Nah, lalu juga ada efek lain, ini disebutnya dengan the Coolidge effect. Coolidge effect itu adalah fenomena di mana otak tuh terus mencari variasi baru untuk mencapai kegembiraan. Film porno, film bokep dengan berbagai macam genre dan berjuta-juta kontennya memanfaatkan hal ini secara maksimal, dan konsekuensinya otak lu tuh jadi rewire. Otak lu tuh terus menerus mencoba mencari stimulasi yang baru, karena lu sudah terus-terusan dihadapkan dengan berjuta-juta video porno yang berbeda dengan berbagai macam genre, dan lu disajikan berjuta-juta cewek telanjang dalam bentuk orang yang berbeda-beda, dan itu semua terjadi dalam waktu yang cepat, mungkin less than 1 minute. Lu nggak suka, lu skip, lu pindah lagi. Lu nggak suka sama ini, lu skip, lu pindah lagi. Dan konon cowok zaman sekarang ini melihat cewek telanjang itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan raja-raja, kaisar, atau apapun itu, atau apapun pimpinan di zaman dulu, itu jauh lebih banyak dibandingkan mereka. Karena kenapa? Yaitu aksesnya gampang. Balik lagi ya, karena lu terus terbiasa mencari stimulasi baru dengan mudah, akhirnya otak lu jadi cepet bosen. Itu akan sangat sulit dilakukan ketika lu sedang mengejar impian. Atau lu pengen jadi kaya, atau lu pengen naik level dari level lu yang sekarang. Dan berikutnya, efek dari kecanduan film porno juga membuat lu gagal atau susah mengelola emosi lu. Kemampuan mengelola emosi lu menjadi sangat buruk. Lu jadi mudah putus asa, lu jadi mudah menyerah ketika menemukan kesulitan, ketika menghadapi kesulitan, karena otak lu udah terbiasa lari mencari kesenangan instan, mencari dopamin secara instan lewat film porno. Dan ini menjadi sebuah lingkaran setan. Kombinasi semua faktor yang tadi gue bahas itu menjadi sebuah lingkaran setan. Pertama, lu menonton film bokep karena menghindari, atau lu menonton karena lu pengen, balik lagi ya, lu menonton film bokep karena lu pengen relax. Ketika lu menghadapi tugas yang sulit, tugas yang susah, lu mencari solusi supaya lu relax, supaya lu happy dengan cepat, dengan instan. Lu buka, nonton tuh film bokep. Dan yang kedua, setelah nonton, muncul rasa bersalah atau rasa malu. Hehehe, gue yakin lu pasti sering atau pernah merasakan hal ini. Habis nonton, kelar, kok jadinya rasanya salah, malu. Entah mungkin merasa aku berdosa, atau lu merasa, kok gue jadi buang-buang waktu ya tadi, yang mungkin gue harusnya 2 jam, atau 3 jam, atau sejam menonton, ini harusnya gue mungkin bisa mengerjakan sesuatu yang lebih produktif, tapi jadinya terbuang sia-sia. Atau mungkin seharian, ya mungkin ada yang seharian, ya kan? Atau mungkin seminggu atau sebulan, ya I don't know, maybe tergantung frekuensi masing-masing orang dan tingkat kecanduan masing-masing orang. Lalu rasa bersalah ini malah makin membuat lu males mengerjakan pekerjaan lu, sehingga kelar nonton nih, lu harus menghadapi lagi kenyataan kan, mengerjakan pekerjaan lu lagi kan. Karena lu, aduh kayak malas, susah, dan udah,
ujung-ujungnya lu balik lagi menonton untuk melepas stres lu, untuk stress release, mencari kesenangan. Dan ini terus berulang seperti lingkaran setan dan gak ada habisnya. Dan lu kalau tidak melakukan sesuatu, lu nggak akan bisa keluar dari lingkaran ini. Lu akan terjebak di situ-situ terus. Lalu gimana cara mengatasinya? Lu harus cari tahu kenapa lu melakukan itu. Kenapa lu akhirnya lari ke nonton bokep. Kalau bisa lu catat kapan dan kenapa lu nonton. Lu catat aja, lu bikin kayak semacam diary, tapi diary lu nonton bokep. Kapan dan kenapa lu nonton. Apakah lu karena lagi bosen, lagi stres, atau ini jadi habit lu, atau jadi habit lu, apa lu coba cari tahu kenapa lu melakukan itu, kenapa lu nonton film bokep. Lu udah kan, lu udah menemukan polanya, patternnya kurang lebih kenapa. Nah, lu coba pelan-pelan ganti kebiasaan lu itu ketika lu bertemu dengan situasi yang sulit dan lu selalu lari ke edik lu nonton film bokep. Lu coba pelan-pelan, atau kalau bisa ekstrim sekali, lu ganti dengan aktivitas lain. Dan gua sangat-sangat menyarankan kalau lu ganti ke aktivitas olahraga. Mau itu gym, mau itu lari, atau olahraga yang memang lu sukai, yang lu senangi, tapi ganti itu ke aktivitas olahraga. Atau mungkin belajar hal yang baru. Kenapa gue sangat merekomen olahraga? Karena ya tadi ya, kan ada 3 hormon yang berkaitan dengan kebahagiaan. Salah satunya adalah hormon endorfin. Endorfin ini adalah hormon yang memicu stress release. Hormon ini keluar ketika lu habis berolahraga. Kalau lu memang sebenarnya akar permasalahan adalah lu sedang mencari stress release, lu pengen melepas stres lu, ada cara yang lebih baik lewat olahraga. Lu sehat, lu happy, stres lu release, lu bisa mengobati kecanduan lu, adiksi lu bisa pelan-pelan mulai mengatur pola hidup lu, mental lu, dan bonusnya adalah badan lu jadi lebih bagus. Iya kan? Mungkin sekarang coba lu lihat perut lu. Apa lu perut lu buncit, apa lu obes sekarang, apa lu kelebihan berat badan? Lihat deh. Apa lu sekarang kalau misalnya mau pakai sepatu, lu susah untuk ikat tali sepatu. Coba lu lihat deh. Lihat, coba lu ngaca. Itu menarik nggak sekarang kalau dilihat di kaca, di cermin? Mungkin itu juga bisa menjadi motivasi lu untuk mencoba mengganti kebiasaan lu nonton bokep, diganti dengan olahraga. Nah, yang terakhir, kalau udah susah atau sulit banget melepaskannya, carilah bantuan profesional. Lu mungkin malu untuk cerita ke teman tentang adiksi lu terhadap film porno. Ya, biasanya sih kalau berhubungan dengan ini ya, dosa seksual, itu kan emang dilakukannya di tempat gelap. Kayaknya aneh gitu kalau lu melakukan dosa seksual, nonton bokep di tempat umum, orang nggak bisa lihat kan. Jadinya kan lu nggak ada orang yang bisa menegur lu, nggak ada orang yang bisa kasih tahu lu. Ya mungkin sekarang gue di video ini gue kasih tahu lu, tapi gue kan juga nggak tahu seberapa besar efek dari omongan gue ini sekarang. Tapi gue juga sangat menyarankan kalau lu udah susah banget, udah mentok banget, carilah profesional yang bisa membantu lu dan menolong lu untuk keluar dari adiksi lu ini. Mungkin lu ternyata butuh bantuan yang memang harus dalam berupa obat, bukan hanya cuman kata-kata seperti gua ini, ya please lakukan. Jangan malu, beneran. Karena kenapa? Karena akan sangat disayangkan. Nanti kalau lu nggak bisa mencapai impian-impian lu, nggak bisa mencapai goals lu nggak bisa kaya, lu pengen lepas dari garis kemiskinan, lu pengen keluar dari kemiskinan struktural, tapi susah, tapi nggak bisa kejadian karena lu terjebak dalam adiksi pornografi ini, akan sangat-sangat menyesal nanti ketika lu udah tua. Karena impian-impian, goals-goals lu yang mungkin sekarang lu sedang lu impi-impikan, yang lu pengen coba dapatkan, ketika lu nanti udah tua, lu nggak bisa mendapatkannya, lu gagal mendapatkannya, impian itu nanti akan balik lu dalam rupa apa? Penyesalan. Ketika penyesalan ini udah datang, biasanya udah telat, lu udah nggak punya energi lagi, lu udah nggak punya kemampuan untuk berpikir lagi, lu nggak ada punya semangat dan excitement lagi untuk mengejar itu. Apalagi ditambah faktor lu nggak bisa lepas dari kecanduan nonton film bokep dengan efek-efek yang tadi udah gue jelaskan. Oke, itu aja dari gua. Kalau mungkin lu ada komen atau pengen cerita
atau ada pertanyaan atau apapun itu boleh tulis di kolom komen ya. Kalau gue bisa bantu jawab, gue akan coba jawab. Atau mungkin nanti ada yang lain yang juga bisa bantu lu kalau lu memang punya problem tentang hal ini. Kan kalau di YouTube aku dulu nggak perlu pakai nama asli, lu bisa tulis username lu apa aja bebas kan, jadi lu nggak perlu malu sebenarnya. Oke, itu aja dari gua. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.